Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Aliran-aliran dalam filsafat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Siti Herdianti dengan NIM 2120196 sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua, Rizky Amalia dengan NIM 2120266 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Mafada Pramudiani dengan NIM 2120158 sebagai pemateri ketiga. Materi yang akan kita bahas di sini adalah aliran idealisme, realisme, eksistensialisme, dan aliran humanisme. Yang pertama, pengertian aliran idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami kaitannya dengan jiwa dan ruh. Istilah idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir di dalam jiwa manusia. Beberapa tokoh aliran idealisme antara lain: 1. Plato, 2. B. Spinoza, 3. Leibniz, 4. Berkeley, 5. Immanuel Kant, 6. J. Fichte, 7. F. Schelling, 8. G. Hegel. Saya Rizky Amalia dengan NIM 2120266 akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu aliran realisme. Realisme adalah suatu aliran filsafat yang luas yang meliputi materialisme di satu sisi dan sikap yang lebih dekat kepada idealisme objektif di pihak lain. Realisme adalah pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa bersandar kepada pengetahuan lain atau kesadaran akal. Aliran realisme mengutamakan observasi dalam mencari sebuah kebenaran. Sedikitnya ada 3 aliran dalam realisme modern. Yang pertama yaitu kecenderungan kepada materialisme dalam bentuknya yang modern. Yang kedua, kecenderungan terhadap idealisme. Dasar eksistensi mungkin dianggap sebagai akal atau jiwa yang merupakan keseluruhan organik. Yang ketiga yaitu terdapat kelompok realis yang menganggap bahwa realitas itu pluralistik dan terdiri atas bermacam-macam jenis. Jiwa dan materi hanya merupakan 2 dari beberapa jenis lainnya. Selanjutnya, tokoh-tokoh aliran realisme antara lain Aristoteles, Thomas Aquinas, Francis Bacon, Comenius, John Locke, Whitehead, Bertrand Russell. Yang selanjutnya yaitu aliran eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan suatu aliran filsafat yang lahir dikarenakan oleh adanya ketidakpuasan beberapa filsuf pada masa Yunani, yang pada intinya sebenarnya memiliki rasa tidak puas terhadap filsafat tradisional yang bersifat dangkal dan primitif. Eksistensialisme merupakan salah satu aliran filsafat yang menerapkan konsep terkait keberadaan diri. Tokoh-tokoh aliran eksistensialisme antara lain yaitu Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, dan Albert Camus. Selanjutnya yaitu sifat dari eksistensialisme. Sifat dari eksistensialisme dapat dilihat dari 1. Subjektivitas individu bersifat unik. 2. Lebih terbuka terhadap individu lain dan dunia luar. Tidak hanya terbatas pada teori, tetapi lebih kepada tatanan praktis dan internasionalisasi. 3. Pengalaman afektif yang tidak menggantungkan diri pada observasi. 4. Mengutamakan kebebasan dan sejarah.
tidak berpijak pada esensi yang bersifat tetap. Selanjutnya, saya Mafada Pramudiani NIM 2120158 akan membacakan mengenai aliran humanisme. Humanisme ialah paham filsafat yang mengajarkan bahwa manusia mampu mengatur dirinya dan alam. Humanisme telah muncul pada zaman Yunani kuno. Sejak zaman dahulu, manusia telah menginginkan adanya aturan untuk mengatur manusia. Tujuannya agar manusia itu hidup teratur. Teratur itu sudah menjadi kebutuhan manusia sejak dahulu. Untuk menjamin tegaknya kehidupan yang teratur itu diperlukan aturan. Bagaimana membuat aturan untuk mengatur manusia dan alam? Siapa yang dapat membuat aturan itu? Orang Yunani kuno sudah menemukan jawabannya. Manusia itulah yang membuat aturan itu. Humanisme mengatakan bahwa manusia mampu mengatur dirinya sendiri dan alam. Jadi, manusia itulah yang harus membuat aturan untuk mengatur manusia dan alam. Bagaimana membuatnya dan apa alatnya? Bila aturan itu dibuat berdasarkan agama atau mitos, maka akan sulit sekali menghasilkan aturan yang disepakati. Pertama, mitos itu tidak mencukupi untuk dijadikan sumber membuat aturan untuk mengatur manusia. Dan kedua, mitos itu amat tidak mencukupi untuk dijadikan sumber membuat aturan untuk mengatur alam. Kalau begitu, apa sumber aturan itu? Kalau dibuat berdasarkan agama, kesulitannya ialah agama mana? Masing-masing agama menyatakan dirinya benar dan yang lain salah. Jadi, seandainya aturan itu dibuat berdasarkan agama, maka akan banyak orang yang menolaknya. Padahal aturan itu seharusnya disepakati oleh semua orang. Begitulah kira-kira mereka berpikir. Menurut mereka, aturan itu harus dibuat berdasarkan dan bersumber pada sesuatu yang ada pada manusia. Alat itu ialah akal. Mengapa akal? Pertama, karena akal dianggap mampu. Kedua, karena akal pada setiap orang bekerja berdasarkan aturan yang sama. Aturan itu ialah logika alami yang ada pada akal manusia. Akal itulah alat dan sumber yang paling dapat disepakati. Maka humanisme melahirkan rasionalisme. Terima kasih atas partisipasinya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.